Baik, untuk pertemuan pertama kita kali ini, saya akan membahas tentang array, record, dan OOP pada pemrograman C. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah suatu lokasi di memori yang disiapkan oleh pemrogram dan diberi nama yang khas untuk menampung suatu nilai dan atau mengambil kembali nilai tersebut. Nah, kita bisa lihat di situ bentuk umumnya. Di situ ada tipe data dulu yang dideklarasikan, kemudian nama variabelnya. Nah, bisa kita lihat di situ keterangannya. Ya, kalau saya tipe data, ya tipe data dalam bahasa C. Kalau saya nama variabel, ya nama variabelnya. Nama variabel itu terserah dengan kalian. Jadi, nama variabel itu terserah dari pemrogramnya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam yang lain. Selanjutnya, nah, saya akan menjelaskan tentang tipe data. Nah, struktur data itu adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakterisasikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Nah, data itu dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama tipe data sederhana atau data sederhana, yang kedua ada struktur data. Nah, jadi bedanya itu adalah seperti ini. Kalau tipe data sederhana itu dibagi menjadi tunggal dan majemuk. Tunggalnya itu integer, real, boolean, karakter. Sedangkan majemuknya itu string. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kayak gini. Kalau tunggal, contohnya ya integer, itu bisa angkanya cuma 1, 2, 3. Karakter juga cuma satu, pasti cuma ada satu huruf gitu kan, contohnya A, C. Nah, sedangkan string disebut majemuk karena pasti itu dalam bentuk satu kata, dan di mana satu kata itu lebih dari satu huruf. Makanya itu disebut juga dengan string. Contoh ya, kalau seandainya char itu dia cuma ada satu huruf, berarti cuma A, B, C. Sedangkan string, contohnya itu gabungan dari dua huruf. Jadinya kayak A, B, B, C, C, D, seperti itu. Kemudian ada yang kategori tipe data yang kedua, yaitu struktur data. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama sederhana dan majemuk. Dia nggak tunggal atau majemuk, ya, nggak tunggal atau majemuk lagi. Soalnya kalau struktur data, nggak mungkin ada yang tunggal. Nah, sederhananya itu array dan record. Sedangkan majemuknya itu dibagi lagi menjadi dua, linear dan non-linear. Kalau linear, contohnya ada linear linked list, stack, dan kue-kue. Sedangkan non-linear adalah binary tree, binary search tree, general tree, dan graph. Oke, saya akan menjelaskan tentang array atau larik. Array atau larik itu adalah tipe terstruktur yang mempunyai komponen dalam jumlah yang tetap. Dan setiap komponennya memiliki tipe data yang sama, bersifat homogen, dan dapat diakses secara acak. Nah, array ini, posisi dan tiap komponen di dalam array ini itu dinyatakan dengan nomor indeks, dan dimulai dengan angka 0. Sedangkan nomor elemen dimulai dari angka 1. Array itu mempunyai tipe indeks dengan batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis. Tipe indeks ini dapat berbentuk 1, 2, hingga n dimensi. Jadi gini, maksudnya adalah gini, array itu bisa antara satu dimensi, dua dimensi, atau multidimensi. Seperti itu. Jadi array itu nggak cuma satu doang, nggak cuma satu baris doang gitu. Dia bisa dimensi-dimensi. Nah, bentuk umumnya seperti yang kalian lihat di situ. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang record. Record itu mirip kayak array, tetap sama-sama kumpulan dari data yang terstruktur. Bedanya adalah array itu elemennya tipe datanya sama, sedangkan record elemennya bisa tipe datanya beda-beda. Nah, dalam penerapannya, record itu lebih sering digunakan. Ya, karena mungkin karena kelebihannya, yaitu tipe datanya bisa beda-beda satu sama lain. Nah, record juga dapat digabungkan dan dikombinasikan dengan penggunaan array. Jadi intinya adalah record ini sebenarnya kalau saya lihat sih ya, record ini lebih unggul kalau dalam pemrograman. Karena apa? Karena ya selain elemennya itu bisa banyak, dia itu tipe datanya juga bisa dikontrol. Contohnya tipe datanya aku maunya integer, digabung sama string aja kali ya. Iya.
Bisa. Sedangkan kalau array itu cuma integer aja. Kalau seandainya string aja, dia seperti itu. Lalu kemudian ada pengenalan OOP, Object Oriented Programming atau OOP, adalah suatu pendekatan yang menyediakan cara dalam membuat modul program dengan membuat bagian-bagian memori disekat dengan data-data dan fungsi yang dapat digunakan sebagai suatu template untuk membuat salinan yang dapat digunakan kembali. Nah, prinsip OOP itu dibagi menjadi tiga, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Nah, penjelasan dari encapsulation, langkah di mana dilakukan pengkombinasian data dengan berbagai prosedur dan fungsi yang berhubungan dengannya. Berbagai prosedur dan fungsi yang dikaitkan dengan datanya yang dikenal dengan istilah metode. Hasil dari pengkombinasian yang dilakukan disebut dengan objek dan merupakan tipe data yang baru. Sedangkan inheritance itu adalah ciri khas pemrograman OP yang tidak terdapat pada pemrograman struktur gaya lama. Langkah ini bertujuan untuk membentuk objek baru yang memiliki sifat yang sama atau mirip dengan objek yang sudah ada dengan yang sebelumnya, sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini dikenal dengan objek induk dan objek anak. Sedangkan polimor itu adalah suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mempunyai banyak bentuk. Nah, penerapan UOP itu dibagi jadi tiga. Maksudnya adalah gini, di dalam pada saat penerapan UOP itu pasti ada tiga ini, yaitu ada kelas, konstruktor, dan destruktor. Nah, kelas itu adalah metodologis untuk mengorganisasikan data dan fungsi dalam struktur yang sama. Kelas tidak terlepas dari objek dan di sini objeknya adalah penerjemah dari subgrup menjadi unit-unit. Yang kedua, ada pasti konstruktor, yaitu suatu fungsi yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas di mana fungsi itu berada. Konstruktor akan dipanggil sesaat setelah objek dibuat. Kemudian ada yang ketiga, destruktor, yaitu suatu fungsi yang dapat dijalankan sesaat setelah objek yang telah dibuat sebelumnya telah dijalankan. Aturannya sama seperti konstruktor, tapi ditambahkan dengan tanda tilde. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity. Baik, pada ACT kita kali ini, kita akan membuat program dengan menggunakan array. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di materi, saya menjelaskan tentang variabel dan array. Untuk OOP mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Nah, karena ini pertemuan pertama, kita akan menggunakan ACT yang mudah-mudah terlebih dahulu. Salah satunya adalah membuat array. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini. Kalian harus ganti ya, ingat ya, nih. Kita menggunakan bahasa pemrograman C, bukan C++. Berbeda antara C dengan C++. Jadi, diingatkan sekali lagi, kalau saya udah mengetik program ini, kalian harus catat save as. Nah, kalian save as tipenya ini all file. Habis itu nanti namanya itu kalian klik sendiri .c. Baru kalian save. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung logika dari program ini. Nah, yang pertama kita akan include atau memasukkan library yang kita butuhkan, yaitu stdio header sama conio header. Nah, lalu kemudian kita akan mendeklarasikan variabel arraynya, yaitu npm. Nah, npm ini untuk ACT kalian sesuai dengan npm kalian masing-masing. Contohnya npm saya, yaitu 514.20.204. Lalu kita akan mendeklarasikan variabel i lagi untuk perulangan. Perulangan itu perulangan ini nih, fungsinya untuk mencetak. Jadi kita itu akan mencetak variabel atau isi yang di dalam array npm ini secara satu-satu. Nah, jadi aturannya itu adalah perulangan ini dimulai dengan nilai 0 i-nya dan akan selalu mengulang sampai kurang dari 8 nilainya. Lalu setiap perulangan i-nya akan selalu bertambah 1. Nah, setiap perulangan juga akan dicetak. Ini. Jadi D ini tuh fungsinya untuk mencetak
angka integer, di mana angka integer ini diambil dari NPM dengan indeks i. Ingat ya, sekali lagi, kalau seandainya array dimulai dari 0 indeksnya, oke? Lalu kemudian saya menggunakan print n ini fungsinya agar ketika kita run, nggak langsung menghilang. Jadi masih ada jedanya gitu. Oke? Untuk lebih jelasnya, saya akan run programnya. Oke? Nah, nanti akan tercetak ini. Nah, untuk ACT-nya kalian harus membuat ACT dalam bentuk PDF, di mana isinya listing sama NPM kalian. Oke? Supaya lebih mudah lagi, di dalam ACT-nya itu, kalian harus cantumin nama, NPM, sama kelas ya. Baik, sekian ACT-nya dan materi kita pada hari ini. Terima kasih.